News, bertemu lagi dengan dia dan tim lintasberitahuan.com. Oke sahabat lintas, pada pagi hari ini Jumat 2 Oktober tahun 2020, dia dan tim lintasberitahuan.com sedang berada di Dinas Dukcapil Kota Palangkaraya. Dan di hadapan dia bersama Pak Effendi selaku Kepala Dinas Dukcapil Kota Palangkaraya. Selamat pagi Pak. Oke Pak, jadi dia dan tim lintasberitahuan.com dan juga mungkin sahabat lintas ingin tahu, jadi kita sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk diketahui oleh sahabat lintas dan masyarakat Kota Palangkaraya khususnya Pak. Untuk pencatatan kependudukan yang sudah memiliki KTP, apakah sudah mencapai target di tahun 2020 ini Pak? Alhamdulillah, baik pemirsa, khususnya warga masyarakat Kota Palangkaraya, perlu saya sampaikan dan saya laporkan tentang data-data kependudukan khususnya warga Kota Palangkaraya. Itu data berdasarkan KDB Kemendagri semester 1 2020 dari 5 kecamatan yang wajib memiliki KTP, yaitu 192.756 orang, dan yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik dengan total 164.397. Yang belum memiliki KTP kurang lebih 28.359. Cetak KTP yang sudah kami lakukan sampai posisi sekarang itu kurang lebih 175.566. Nah, yang belum cetak tadi dari total yang sudah saya sampaikan hanya kurang lebih 17.190 orang warga. Jadi sudah berjalan sesuai dengan harapan dan target. Dari total jumlah warga kita yang ada di Kota Palangkaraya ini kan kurang lebih 270.000 lebih, bahkan mudah-mudahan sampai di akhir tahun itu mendekati 300.000. Jadi yang belum memiliki KTP sampai saat ini, yang belum perekaman tadi sudah saya sampaikan, saya ulangi lagi, ada kurang lebih 28.000 sekian. Yang belum punya KTP kurang lebih 17.000. Jadi sudah hampir sekian persen memenuhi target dengan jumlah warga yang ada di Kota Palangkaraya, yaitu 270.000 sekian. Bahkan sampai akhir tahun mungkin kita mendekati 300.000 warga Kota Palangkaraya. Ini sedikit pertanyaannya, untuk KIA sendiri, kartu identitas anak kan sudah diluncurkan, dan itu katanya anak yang baru lahir itu sudah bisa mendaftarkan dirinya di Dukcapil. Itu seperti apa? Nah, kami sudah melakukan kerjasama beberapa rumah sakit, klinik, itu sudah jalan. Bahkan saya menghimbau kepada warga masyarakat Kota Palangkaraya di bawah usia 17 tahun, bagi yang anak-anak 0 sampai 5 tahun, anak-anak yang belum usia 17 tahun itu wajib punya KIA, kartu identitas anak. Nah, sekarang saya akan mensosialisasikan melalui beberapa informasi. Saya himbau kepada warga masyarakat Kota Palangkaraya, bagi anak-anaknya yang belum memiliki KIA, Dukcapil Kota Palangkaraya akan membantu masyarakat kita supaya status anak tadi, yaitu yang dikatakan dengan KIA. Jadi KIA itu sama peruntukannya dengan KTP, tapi bedanya mereka itu masih di bawah umur 17 tahun. Jadi peran KIA itu bagi anak-anak yang masih di bawah 17 tahun, itu peran KIA. Bahkan saya manfaat dari KIA ini banyak sekali. Saya sudah kerjasama juga dengan beberapa pertokoan
Jadi kalau mereka ada membeli salah satu kayak buku-buku sekolah, tas sekolah, seragam sekolah, sepatu sekolah, itu ada diskon saat mereka menunjukkan kartu Kia, karena kartu Kia itu sangat penting bagi anak-anak kita yang masih belum usia 17 tahun. Bahkan jikalau tidak dengan kondisi COVID, saya akan mensosialisasikan dari tingkat taman kanak-kanak sampai di tingkat SMP. Itu yang mau saya lakukan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini Kia kita tetap berjalan dengan sesuai dengan aturan yang kita lakukan di Dinas Dukcapil. Kalau boleh tahu persyaratannya apa sih untuk membuat Kia agar masyarakat Kota Palangkaraya? Kia itu yang penting mereka punya akta kelahiran. Nah, bila perlu dengan persyaratan yang lain, ada kakaknya dulu, kakak orang tua, KTP orang tua. Bila perlu ada surat nikah orang tua dilampirkan dengan akta kelahiran. Udah selesai. Ya, berarti itu informasi untuk masyarakat Kota Palangkaraya. Bagi yang anaknya baru lahir bisa mendaftarkan diri anaknya di Dukcapil untuk mendapatkan kartu identitas anak. Nah, Kia itu bagi anak yang masih di bawah usia 5 tahun itu tidak perlu memakai pas foto. Tetapi bagi yang sudah usia di atas 5 tahun dia wajib memakai pas foto. Nah, saya sudah membuat salah satu brosur. Di mana di dalam brosur saya ini sudah lengkap beberapa persyaratan dokumen yang ada di Dukcapil Kota Palangkaraya. Jadi bagi masyarakat kalau ingin tahu informasi, saya sudah membuat brosur. Bahkan saya sudah menyampaikan brosur-brosur ini kepada masyarakat supaya masyarakat itu begitu masyarakat ke kantor Dukcapil, dia sudah bisa membaca persyaratan apa yang akan diurus di Dukcapil. Jadi dia tidak lagi bolak-balik. Kasihan masyarakat kita, itu yang saya harapkan. Jadi jangan merasa dia kalau dia tidak tahu dengan brosur ini, ayo kasih tahu dengan teman-temannya. Di tempat saya sudah siapkan yang namanya brosur persyaratan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Dukcapil Kota Palangkaraya. Jadi di dalam brosur ini sudah lengkap persyaratan. Sahabat Tintas. Jadi ini adalah brosur persyaratan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Dukcapil Kota Palangkaraya. Jadi ini salah satu cara saya mempermudah masyarakat, apalagi kalau masyarakat yang di daerah kayak Kecamatan Rekumbi, Bukit Batu, kalau mereka ke dinas saya kan dengan membutuh biaya kurang lebih 200.000 kan nggak cukup. Kasihan masyarakat saya. Makanya saya melihat kondisi seperti itu, saya lakukan yang namanya jemput bola. Ada beberapa kecamatan salah satu upaya terobosan saya untuk mempermudah masyarakat supaya masyarakat kita wajib mempunyai identitas. Itu yang sangat-sangat menjadi salah satu target saya. Saya sudah melakukan beberapa kecamatan, kayak Kecamatan Rakumpit, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Sebangal. Itu sudah saya lakukan jebol-jebol. Bahkan tidak menutup kemungkinan. Ada kendalanya ya Pak ya? Ya, meskipun kendala itu sudah biasa. Tanpa kendala kita tidak bisa memperoleh apa yang menjadi harapan kita. Kendala itu menjadi pengalaman, menjadi pembelajaran gitu. Bahkan saya mengimbau kepada warga masyarakat juga, bagi keluarganya yang kena stroke, kena lumpuh, disabilitas, ayo masyarakat, ajukan permohonan langsung ke saya. Saya insya Allah langsung perekaman ke rumah yang bersangkutan. Itu sudah saya lakukan beberapa kali, melakukan perekaman langsung bagi keluarga kita, saudara kita yang kena lumpuh tadi, kena stroke, kena disabilitas. Jadi untuk mempermudah masyarakat yang bisa mempunyai identitas diri. Benar. Nah, kemarin saya dalam waktu dekat minggu kemarin saya sudah berekaman langsung ke Ibu Titiwati yang kena disabilitas. Saya sudah ke sana kemarin. Jadi kalau ada permintaan permohonan masyarakat seperti itu, saya langsung turun. Sepanjang saya tidak perjalanan dinas keluar, saya langsung turun ke lapangan. Itu menjadi salah satu target saya. Jadi bagaimana saya bisa
seperti arahan Pak Dirjen Dukcapil, bagaimana upaya semua kepala dinas Dukcapil se-Indonesia membahagiakan masyarakat. Nah, bagaimana cara bisa membahagiakan masyarakat? Makanya saya harus jemput bola. Jangan masyarakat kita dari jauh begitu ke Dukcapil belum kelar dokumen, kasihan. Makanya saya harus jebol. Makanya saya melewati beberapa informasi supaya masyarakat itu tahu. Saya melewati beberapa informasi kayak RRI, kayak radio-radio swasta. Apa yang menjadi kesulitan di situ saya memberikan ruang informasi. Bahkan kemarin dari Kalpeng Pos juga saya kerjasama memberikan informasi tentang pelayanan di Dukcapil Kota Palangkaraya. Ya. Jadi ini untuk yang terakhir, harapan dan pesan Bapak untuk masyarakat khususnya Kota Palangkaraya yang belum mendaftarkan diri jadi Dukcapil atau yang belum mempunyai KTP. Saya juga kepada warga masyarakat Kota Palangkaraya, ayo mari uruslah dokumen sesuai kebutuhan, dan harapan saya menggarisbawahi jangan melewati calo. Itu bisa dihimbau. Nah, jangan melewati calo. Bahkan saya belum perlu, saya mempermudah lagi masyarakat, kalaupun ada RT yang ingin mengurus dokumen masyarakatnya, saya minta kepada RT minta dulu surat tugas dari kelurahan. Jadi kalau RT itu akan mengurus beberapa dokumen ke warganya, harus ada surat tugas dari lurah supaya menghindar bahasa calo. Itu aja. Saya tidak akan ada yang namanya calo. Bahkan saya di sini melakukan pelayanan terhadap masyarakat dengan penuh rasa ikhlas, dengan tulus. Saya tidak akan mempersulit. Bahkan setiap pagi saya sebelum memberikan pelayanan, saya selalu menghimbau kepada warga masyarakat kita, kalau ada kesulitan, ayo langsung ke ruangan saya. Saya akan siap membantu warga masyarakat. Itu menjadi salah satu himbauan, itulah menjadi salah satu target saya. Karena saya sebagai Kepala Dinas Dukcapil merupakan salah satu amanah. Bagaimana saya bisa memegang amanah itu, harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Dukcapil Kota Palangkaraya. Mungkin itu aja ya Pak ya, dari sekian penjelasan Bapak tadi. Pokoknya mungkin untuk masyarakat khususnya Kota Palangkaraya yang belum mendaftarkan dirinya ataupun mempunyai KTP, segeralah diurus dokumennya untuk mengurus di Dinas Dukcapil ya Pak ya. Oke. Jadi mungkin itu Pak, terima kasih untuk bisa menjawab pertanyaan dari Diah selaku dari tim lintasberitahuan.com. Dan untuk sahabat lintas, perlu diingat khususnya warga Kota Palangkaraya yang belum mempunyai KTP atau mendaftarkan dirinya di Dinas Dukcapil Kota Palangkaraya, bisa datang ke Dinas Dukcapil Kota Palangkaraya ke kantor untuk mendaftarkan dirinya. Oke sahabat lintas, mungkin itu saja vlog news kita pada hari ini, Jumat 2 Oktober tahun 2020. Untuk sahabat lintas dan pencinta berita, bisa terus saksikan channel YouTube kita yaitu lintasberitahuan.com. Untuk Pak Effendi bisa di subscribe channel YouTube kita Pak, lintasberitahuan.com. Dan oke, jika ada kritik, saran, dan komentar untuk Dinas Dukcapil ataupun pertanyaan, bisa coret-coret di bawah channel YouTube kita. Oke sahabat lintas, dia akhiri vlog news kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa dan bye-bye.